Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Antam atau Aneka Tambang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah grafik mingguannya untuk Antam ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya minggu lalu masih cukup menarik ya. Walaupun dia kekuatan untuk breakout di atas 2020 sepertinya lemah banget ya, seperti itu ya. Karena sudah pernah naik kemudian turun lagi. Dan kalau kita perhatikan di sini sebenarnya kalau sudah buy ya, sesuai dengan yang saya sarankan ya. Karena kalau sudah berhasil breakout di atas 2020 boleh buy, pasang aja stop lossnya di 1900-an ya, sekitar 1905. Jadi kalau selama dia bertahan di atasnya 1905, menurut saya sih untuk Antam ini masih ada peluang untuk berjuang lagi naik ke atasnya ya, dengan target resistnya terdekatnya di sekitar area kurang lebih 2240 sampai dengan 2350. Jadi masih cukup menarik. Kalau mau buy, cara saya sih buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2100, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, karena kalau dia sudah breakout ke atas 2100 kemungkinan besar ini 2240 sudah bisa tercapai ya, kurang lebih seperti itu ya, minimal ya. Memang sebelumnya dia trennya downtrend, tapi ini sudah mulai uptrend ya, jadi baiknya bertahap aja. Ini grafik mingguannya. Kemudian kalau untuk grafik hariannya untuk Antam ini tetap sama ya, garisnya 2020. Saya sudah sebutkan sebelumnya 2020 dari mana, ini dari belakang jauh sebelumnya ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang jauh banget ya, ketika dia naik tinggi dari sebelumnya harganya di bawah 1000 ya, itu dia testing 2020 ya. Jadi sampai 2020 kemudian dia pullback, breakout lagi, dia pullback lagi, kemudian breakout lagi. Jadi ini adalah area resistance sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan memang sebelumnya di sini ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020, dia kemungkinan besar kenaikannya bisa tinggi ya, bisa sampai 3000-an bisa ya, seperti sebelumnya di sini ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu ambisius juga ya, agresif ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, naik ke atas 2100 tambah lagi. Di sini memang banyak garis-garis yang saya berikan. Ini tujuannya untuk average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, yang mau buy on weakness tunggu aja di 1840 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1840, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Ada kemungkinan mungkin dalam minggu ini dia masih sideways ya, 1900 dengan 2100. Jadi untuk Antam secara saya sih masih cukup menarik ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco di sini saya perlihatkan untuk weekly chartnya, support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi minggu ini dia di area support 5900 dan resistennya 6625. Memang minggu lalu sempat nyentuh di bawahnya tapi dia berhasil rebound lagi. Menurut saya sih ya untuk Inco ini masih cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja selama dia berada di atasnya 5900. Ya seperti itu ya, kalau mau buy on weakness di dekat 5900 boleh ya, silakan ya. Memang sebelumnya saya gambarkan area buy on weakness di 5175, tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi garisnya sudah saya gambarkan juga. Kalau posisi sekarang tunggu aja buy on weakness di 5900 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5900, kalau berhasil rebound mau buy silakan ya. Atau kalau mau buy sekarang masih cukup menarik lah. Itu dari grafik mingguannya seperti itu ya. Kemudian kalau dari daily chartnya di sini, dia dalam minggu ini akan testing area supportnya sekitar 5900. Buy on weakness kalau dari daily-nya di sekitar 5550 atau 5650. Memang kalau untuk daily dan weekly saya garis-garisnya agak sedikit berbeda ya, seperti itu ya. Yang daily ini kalau kita perhatikan banyak banget ya garisnya ya. Jadi jangan bingung, kita belinya bertahap aja. Nah kalau misalnya Anda takut ya, wah Pak Sunar ini kan masih tengah-tengahnya, jadi turun lagi gimana ya, kita tunggu aja di area buy on weakness-nya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Hanya yang terakhir itu di area 6475 ya, swing hanya tanggal 1 Agustus. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 6475 boleh buy ya, jangan takut ketinggian enggak, karena dia kalau selama bertahan di atas 5500 dia masih cukup menarik, masih bisa ke 8000 ke atas bisa ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk Inco. Oke, berikutnya untuk Tins. Tins di sini untuk weekly chartnya memang dia masih cenderung testing 1530 ya. Area buy on weakness saya gambarkan di 1385 ya. Jadi kalau misalnya mau tunggu di area buy on weakness, tunggu di 1385. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1385 atau kadang-kadang nyentuh ya, kemudian kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja.
Dan di sini kalau yang mau buy high sell higher, tunggu sekalian breakout ke atas 1530 kita buy. Kalau naik lagi ke atas 1615, tambah lagi boleh, target price-nya di 1770. Itu untuk range ya. Nah, pertanyaannya mungkin, loh Pak Sunar, kalau naik ke atas 1530 ke atas nanti jangan-jangan turun lagi seperti ini, ekornya panjang ke atas. Ya, tentu saja ya, kalau kita bicara mengenai garis-garis untuk support resistennya, kita nggak harus selalu berharap market itu artinya itu selalu harus ngikutin garis kita, enggak ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah buy, dia turun lagi, ya berarti bukan analisa kita salah, enggak ya, kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. 1530 ini saya gambarkan dari area sebelumnya di sini ya, kurang lebih area supportnya di sini ya. Jadi dan juga resistennya posisi saat ini ya. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan sini ya, dia kan koreksi ditembus bawahnya. Kalau kita ikutin garisnya, lebih baik jual dulu, kemudian area buybacknya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1385 ya. Ini saya ambil dari swing low sebelumnya di sini ya, kurang lebih ya di sekitar Juli 2021 di sini ya, awal-awal ya. Jadi intinya adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Trading itu mudah ya, kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sedikit berbeda. Ini grafiknya untuk hariannya. Memang posisinya dia masih cenderung sideways di jalur downtrendnya ya, karena sebelumnya dia di atas turun, kemudian berjuang naik ya. Dia naiknya merambat ya. Jadi jangan heran, memang agak lemot di sini ya. Intinya selama dia berada di atas 1400 masih cukup menarik. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 1400 boleh aja. Jadi kalau koreksi di bawah 1400 kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Nah, kalau dia naik lagi breakout ke atasnya ini 1520 kita boleh buy up atau average up ya. Atau yang mau buy high sell higher silakan. Karena ada beberapa yang tidak mau tunggu ya. Ini kan masih sideways Pak Sunar, masih lemot di sini ya. Tunggu sekalian breakout ke atas ya. Dan kita perhatikan sini kalau setiap kali dia breakout setelah dia testing pullback ya, jadi setelah naik ke atas garisnya kemudian dia pullback, dia selalu higher high ya. Jadi seperti anak tangga, mudah-mudahan aja lancar. Target price dekatnya sekitar 1600 sampai 1765, menurut saya sih masih ada peluang ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 1400 untuk range. Banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra, kenapa Pak Sunar kok tiba-tiba koreksi? Saya terus terang aja nggak cek beritanya, tapi kalau saya perhatikan di sini memang area support resistennya sudah saya gambarkan 1200 dan 1300 ya. Ini saya perhatikan untuk weekly chartnya ya, tadi daily chartnya ya. Dan kalau kita mau buy, kita ada dua pilihan, buy on weakness atau buy high sell higher. Resisten terdekatnya kan 1300, kan dia masih testing support 1200 ya. Jadi kita tunggu aja di area buy on weakness berikutnya di 1115 atau 1035. Ini sudah saya gambarkan. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi kalau sekarang buy-nya tanggung ya, dia masih testing 1200. Jadi tunggu aja di 1115 atau 1035. Paling bawah di 940 ya. Ini yang bawah banget 870 saya hapus ya. Kalau turun buy-nya 940 jangan buy on weakness. Kemungkinan dia trennya bisa balik arah ke downtrendnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness itu ada limitnya. Jadi jangan sampai kita tunggu lagi di bawah. Kalau dia sudah terlalu strong banget ke bawah ya lebih baik hindari dulu, berarti downtrendnya kuat banget ya, seperti itu ya. Tapi di sini sejauh ini Akra masih cukup menarik ya. Dia minggu lalu memang dia breakout higher high. Jadi strateginya adalah kita tunggu buy on weakness atau sekalian breakout lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini 2 minggu yang lalu kan hanya di 1250. Jadi kita bisa pakai acuan yang itu untuk buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1250 kita buy, kemudian naik lagi ke atas 1300 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 1400. Kemudian setelah di atas 1400 pakai acuan setiap pelipatan 100 rupiah aja ya, untuk mudahnya seperti itu ya. Nah, ini untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kalau untuk daily chartnya ini garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy on weakness tetap sama ya, 1100 ya. Dia masih testing support 1200. Kalau buy sekarang tanggung ya istilahnya ya. Lebih baik tunggu di buy on weakness 1100 atau di bawah sendiri ya, di sini sekitar area 940 ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik di 1000-an aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya kalau kita lihat di sini sudah berhasil naik, kemudian pullback, dia rebound lagi. Jadi tunggu aja di area sekitar 1000 ya, atau bawah lagi sekitar 940. Tapi untuk saya sih 1000 aja cukup ya. Kalau di bawahnya masih cenderung resiko juga sih kalau ya. Walaupun sebelumnya sudah berhasil rebound di sini ya.
Jadi area buy and weakness terdekat di 1100, ini masih testing support 1200 nya. Kalau misalnya nggak dikasih, ya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atasnya ini ya. Kalau kita perhatikan high-nya tanggal 29 Juli kan di 1250. Jadi kalau dia balik lagi ke atas 1250, yang mau buyback atau buy high sell higher silakan ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia breakout ke atas 1300 dengan targetnya di 1400 dan 1500. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Memang uptrend-nya masih bagus ya. Dia MA20-nya masih mengarah ke atas dan sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ya, ketika dia breakout kemudian sideways, kemungkinan dia bisa testing lagi turun ke bawahnya MA20-nya ya. Jadi di sini lebih baik sih tunggu aja buy and weakness ya, atau sekalian breakout buy high sell higher kita buy ya. Buy sekarang nanggung ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pegas. Nah, Pegas ini kalau dari analisa saham mingguan, dia masih testing 1640 ya. Dia minggu lalu gagal bertahan di atas 1640, dia malah turun. Nah, ada apa Pak Sunar kok turun? Apakah bakal balik lagi ke 1425 atau 1250? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi di sini sebenarnya ya, selama dia masih bertahan di atas 1545, sebenarnya untuk Pegas ini masih cukup menarik ya. Seperti itu ya. Jadi strateginya kalau yang sudah punya pasang stop lossnya di 1545. Kalau misalnya belum pasang ya, atau maksimum di swing low-nya di sini 1500. Nah, kalau yang mau buy atau buyback, tunggu naik lagi ke atas 1640. Target price berikutnya di 1880 dan 2150. Jadi tetap sama ya grafiknya ya. Ini grafik mingguannya, support resistennya sudah saya gambarkan. Memang cenderung masih sideways ya, jadi masih cukup menarik lah. Tapi sekalian tunggu breakout aja lagi, naik lagi ke atas 1640 ya. 1640 diambil dari mana? Diambil dari swing high yang di sini sebelumnya ya. Jadi Pegas ini masih cukup menarik sebenarnya ya. Oke, berikutnya untuk dari daily chart-nya kalau kita lihat area buy and weakness sudah saya gambarkan di 1640 dan 1545. Jadi memang ini sedang koreksi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya maksimum di 1545, atau kalau mau agak ke bawah sedikit ya di 1500 lah ya stop loss-nya. Tapi terlalu jauh menurut saya sih 1545 aja cukup ya. Nah, kalau yang mau buy and weakness, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1545 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1600 tambah lagi, naik ke atas 1640 tambah lagi atau average up. Jadi yang ngikutin saya Pegas ini kebanyakan sih mereka tunggunya di 1545 ya. Setahu saya sih gitu ya. Ada beberapa yang chat ke saya infokan 1545. Dan beberapa dia ada yang mention ke saya, Pak Sunar, saya sudah buy sesuai dengan petunjuk Pak Sunar ya, 1545 ke atas. Nah, kalau dia naik lagi 1600 dia buy. Lumayan ya. Dan terakhir dia kasih lihat saya dia jualnya di 1650, katanya sih kena trailing stop ya. Salah satu yang share ke saya seperti itu. Jadi tetap sama aja ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Sebenarnya trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya seperti itu ya. Jadi ada juga yang tanya, Pak Sunar, garis-garisnya itu dari mana sih Pak Sunar? Ada juga yang skeptis, katanya sih ngawur asal garis, enggak ya. Sebenarnya sih garis-garis ini sudah saya gambarkan dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi seperti contohnya ini 1600 ya. Saya ambil dari mana? Saya ambil dari sini ya, swing high-nya ya. Jadi ketika dia naik, dia koreksi, kemudian breakout lagi ke atas ya, kita boleh buy lagi seperti itu ya. Istilahnya ketika dia pullback, kalau dia breakout lagi lanjut ke atas ya kita buyback ya, seperti itu ya. Atau buy high sell higher. Ya strateginya seperti itu. Kalau misalnya Pak Sunar terlalu dekat garis-garisnya ya, pilih yang berikutnya aja ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk Pegas cukup. Berikutnya satu lagi untuk Raja ya. Raja sudah sampai target 1000 Pak Sunar, sesuai dengan Pak Sunar yang pas sebelumnya, tapi di weekly-nya saya belum gambarkan garisnya ya. 1000 di sini ya. Nah, kira-kira setelah 1000 kemana Pak Sunar arahnya gitu ya. Biasanya kalau kita perhatikan di sini ya, setelah dia naik dari bawah ke atas ya 700, kemudian ini garis sebelumnya saya sudah pernah gariskan di 830 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk weekly-nya 830 itu saya ambil dari sini ya, swing high-nya sebelumnya di sini ya. Ini kurang lebih tanggal minggu April ya, akhir minggu April ya 2018 ya. Di masa kejayaannya dulu. Jadi dia breakout higher high. Nah, di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 1000 ya. Kalau dia turun di bawahnya 1000, lebih baik saran saya jual dulu semuanya, take profit ya kalau yang sudah punya ya. Karena kalau di bawahnya 1000, saran saya sih kenapa saya sarankan jual dulu, ada kemungkinan dia testing lagi area sekitar 830 atau 700 ya. Koreksinya seperti itu karena sebelumnya kalau sudah naik tinggi ya, dia koreksinya juga bisa lumayan dalam ya. Ini sebelumnya dia 448, kemudian dia pullback sampai 320 ya. Jadi tunggu aja yang mau buy and weakness, tunggu di area 830 atau 700. Ini saya
naikkan ya. Ini sebelumnya yang saya gambarkan, ini saya hapus ya. Jadi buy on weakness di 700 atau 830. Memang uptrendnya masih cukup bagus, ini masih naik ya. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Kalau dia naik lagi, saya pakai acuan setiap lipatan Rp200 ya. Jadi pakai price berikutnya di 1.200 dan 1.400 ya. Untuk weekly-nya seperti itu. Kalau mau buy langsung, buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Tapi buy-nya bertahap ya. Setiap lipatan Rp50. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia gagal ya kita jual dulu. Jadi boleh pakai acuan 1000 atau pakai acuan low-nya minggu lalu. Low-nya minggu lalu kan di 905 ya. Jadi hati-hati aja. Bukan menakut-nakuti nggak masih bisa naik, masih ada peluang karena uptrendnya masih bagus. Nah kalau dari daily chart-nya di sini, Pak Sunar ini sudah mulai melandai Pak Sunar. Apakah saatnya take profit? Ya pasang aja trailing stopnya ya, sudah saya bahas ya. Jadi pasang di 1000 atau pasang kurang lebih di area di sini ya. Ini kalau kita lihat dari daily chart-nya ini di 940 ya di sini ya. 940 gimana cara lihatnya Pak Sunar? Kalau kita perhatikan ya, ikutin naik turun naik turun. Nah kalau kita lihat di sini naik, kemudian dia turun dan koreksinya 1-2 hari ya, kemudian dia breakout lagi ya. Jadi kita bisa pakai acuan swing high yang di sini ya, kurang lebih seperti itu ya dekatnya. Karena kalau kita mau tarik garis supportnya juga, ini kita juga nggak bisa tarik. Ini di sini area hantu ya, nggak ada candle sama sekali ya. Ini jauh banget dari beberapa tahun ya, seperti itu ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita itu terlalu serakah, terlalu optimis nanti nyangkut ya. Nah target berikutnya ya, kalau dari daily ya setiap lipatan 100 saja ya. Tapi saya nggak gambarkan setiap lipatan 100 nanti terlalu banyak garisnya, bingung ya. Jadi saya lipatan 200 saja, tapi tahu sendiri ya, pokoknya dijagain setiap lipatan 100 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1100, mau tambah lagi boleh ya. Average up boleh ya, target berikutnya 1200 ya, kurang lebih seperti itulah ya. Cukup ya untuk raja ya. Jadi ini sudah saya bahas, totalnya ada 6 saham. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya, ada linknya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau yang berminat silahkan cek videonya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.